Alhamdulillah ini telah hadir bersama kita, saya Lala Septemriza, kemudian ada penguji atas nama Pak Dr. Budi Laksono Putro, dan juga Pak Gilang ya, untuk ujian kompre di pagi ini ya. Baik, sebelum kita diskusi, mungkin bertanya-tanya begitu ke Pak Gilang. Saya mohon Pak Gilang untuk memperkenalkan diri, asal sekolahnya begitu, kemudian ngajar apa, kemudian hal-hal yang terkait dengan Pak Gilang dan sekolah Pak Gilang begitu ya. Mungkin singkat saja begitu, ya seperlunya begitu ya Ya, yang baik. ingin katakan. Enggak Pak Gilang. Ya, terima kasih Pak Lala dan Pak Budi atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gilang Nur Aulia Ma'ruf Eskom. Saya asal sekolah dari SMK Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung, Pak. Kemudian saya di sekolah ini mengampu mata pelajaran di produktif TKJ, yaitu pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dan teknologi jaringan berbasis luas, seperti itu Pak. Kemudian untuk kondisi di sekolah kami saat ini eh, untuk fasilitas mungkin sudah eh, lumayan lengkap Pak. Namun pada sumber daya manusianya mungkin yang masih harus ditingkatkan, termasuk saya sendiri dalam eh, pelaksanaan pembelajaran mungkin masih harus lebih diperdalam lagi dalam hal pedagogiknya, karena saya eh, perkuliahannya atau mengampu S1-nya itu dari bukan keguruan Pak, jadi dari Universitas Komputer Indonesia. Jadi mungkin pada saat ini diharapkan melalui proses PPG ini bisa dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam mengajar. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilang. Jadi Pak Gilang ngajar di SMK produktif ya Pak Gilang ya. Betul Pak, produktif TKJ. Untuk TKJ ya, TKJ. Sudah berapa lama Pak Gilang jadi guru? Sejak lulus kuliah itu saya 2016 Pak, jadi dari tahun 2016 bulan Juli kalau tidak salah saya sudah mulai mengajar. Jadi perkiraan Berarti sudah 6 tahun. 6 tahun Pak 6 sampai tahun saat lah ini. ya, 6 Betul. tahun. Oke, siap. Oh, 6 tahun ya. Nah, ini kalau tadi sedikit tadi Pak Gilang menjelaskan terkait dengan SDM ya. Jadi ada keterbatasan SDM. Fasilitas nggak ada masalah begitu ya Pak Gilang ya. SMK-nya sudah bagus gitu ya. Nah, SDM-nya Pak Gilang sendiri juga dari Unikom ya, Universitas Betul. Komputer Indonesia ya. Nah, kira-kira masalah apa yang diangkat ketika PPG yang sebelumnya gitu? Baik Pak. Untuk masalah saya mengangkat beberapa topik Pak, diantaranya yaitu yang pertama adalah untuk pembuatan administrasi mengajar Pak, diantaranya RPP, LKPD, dan sebagainya seperti itu Pak. Kemudian yang kedua adalah eh, penggunaan media Pak, yang mungkin saat ini terutama saya masih menggunakan eh, media yang kurang inovatif mungkin Pak, seperti itu. Jadi fokusnya untuk Hmm. kedua materi itu Pak Hmm. yang diangkat. Tapi kalau dalam Hmm. kemarin dalam pelatihannya itu dengan Pak Eka kita Hmm. membuat 8 masalah atau 8 permasalahan yang ada di sekolah masing-masing dan itu semuanya diangkat Pak. Seperti itu. Kalau dari Pak Gilang sendiri ada dua itu ya, Betul Pak. media sama perangkat RPP kayak gitu ya. Perangkat RPP Oke. betul Pak. Berarti Pak Gilang nggak ada masalah dengan model pembelajaran dong? Untuk model pembelajaran karena di sini SMK ya Pak, jadi memang saya selalu menerapkan model pembelajaran PBL dan
PJBL Pak seperti itu. Hmm. Mungkin untuk saat ini menurut saya mungkin Pak tidak apa namanya tidak menjadi hal fokus utama karena eh, saya sendiri sudah menerapkan mungkin seperti itu Pak. Hmm. Walaupun Pak Gilang bukan dari lulusan kependidikan ya. Ya Pak seperti itu. Hmm. Mungkin karena saya yang tidak belum ada yang mengoreksi seperti itu Pak. Mungkin hanya dari kepala sekolah saja yang sudah Hmm. melakukan Ya bisa jadi belajar sendiri juga cukup bisa sih sebenarnya kayak model pembelajarannya ya Pak betul Gilang ya. Pak. Tapi mungkin Iya. masih tetap Pak ada Tapi kekurangan. tidak diangkat kan, artinya tidak diangkat menjadi masalah Pak Gilang kan tadi itu ya. Ya betul Nah Pak. di RPP-nya itu yang masalah di mananya Pak Gilang? Nah, karena di LK dari mulai LK 1.1 sampai LK 1.2.2 itu saya menuliskan Pak untuk penyusunan perangkat pembelajaran mungkin dari hal kesadarannya guru tersebut yang belum mau membuat perangkat pembelajaran secara utuh dan berdasarkan karakteristik dari peserta didik. Hmm. Kemudian pembuatan perangkat pembelajarannya itu masih menggunakan teknik ini Pak, tiru dan modifikasi atau copy paste lah kalau dalam bahasa kesehariannya. Hmm. Kemudian komponennya tidak dibuat secara keseluruhan, jadi mungkin hanya RPP-nya saja. Padahal di dalam perangkat pembelajaran berdasarkan hasil pelatihan kemarin itu sangat ada banyak Pak. Di antaranya ada KPD-nya, kemudian ada lembar evaluasi siswanya, kemudian ada media pembelajarannya yang harus dibuat seperti itu Pak. Jadi kalau di modelnya sendiri mungkin karena sehari-hari saya praktek ya Pak, jadi selalu menerapkan pembelajaran yang berbasis pada masalah gitu. Jadi masalahnya apa dulu, kemudian saya sampaikan ke siswa. Tapi itu juga mungkin harus dikoreksi kembali Pak, karena mungkin hanya melalui supervisi oleh kepala sekolah yang sudah dilaksanakan itu beberapa kali. Seperti itu Pak. Hmm. 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 Kalau menurut Pak Gilang yang ingin dicoba RPP dulu lah ya, misalkan yang ingin dicoba diperbaiki selama PPG ini, RPP yang seperti apa yang diinginkan Pak Gilang? Yang menurut Pak Gilang bagus itu kejawab tidak atau masih ragu-ragu, masih masih belum tahu yang sebenarnya yang RPP yang bagus kayak gimana gitu atau bagaimana Pak Gilang? Ya Pak, jadi menurut pemahaman saya, eh, menurut pemahaman saya sampai saat ini RPP itu adalah eh, media kita atau tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut bisa terstruktur dan tersusun. Kemudian eh, dalam hal penyampaian materi pembelajarannya juga menjadi jelas seperti itu, Pak. Nah, sampai saat ini mungkin saya belum melaksanakan sampai kemarin ya Pak, saya belum melaksanakan hal-hal tersebut. Sehingga memang dalam proses pembelajarannya tidak tersusun dan tidak terstruktur mungkin Pak seperti itu. Nah, diharapkan setelah saya menyusun sebuah RPP yang sudah sesuai dengan ketentuan, pada saatnya nanti pembelajaran di kelas itu bisa tersusun dan materi yang diajarkan bisa tersampaikan dengan benar seperti itu, Pak. Hmm. Hmm. Kalau ambil contoh, misalkan yang menjadi solusinya Pak Gilang itu ingin memperbaiki RPP. Kemudian Pak Gilang sudah terbiasa pakai model pembelajaran. Nah itu bagaimana itu dituliskan model pembelajaran yang sudah biasa dilakukan oleh Pak Gilang itu di RPP gitu. Bisa ditunjukkan tidak? Ya Pak, mungkin dalam penerapan model pembelajaran juga saya belum belum betul ya Pak. Jadi hanya sebatas saya membuatnya hanya sebatas di modul seperti itu Pak. Jadi ketika pembelajaran itu saya langsung saja menyampaikan modul kepada siswa dan di dalam modul tersebut sudah terdapat permasalahan-permasalahan yang sekiranya dapat diselesaikan oleh
siswa-siswa tersebut. Nah, kemudian siswa-siswi tersebut mengerjakan semua pekerjaan yang ada di modul tersebut berdasarkan masalah yang telah saya buat dan saya rencanakan, mungkin seperti itu Pak. Jadi eh, memang dalam pelaksanaannya mungkin masih kurang Pak seperti itu untuk model pembelajaran juga. Sehingga kemarin Pak Eka juga menekankan supaya semua permasalahan yang ada di pembelajaran kita selama PPG itu diangkat Pak seperti itu. Jadi baik Pak, kepala lalanya keluar Pak, mungkin jaringannya. Saya lanjutkan saja ya Pak ya. Baik, Baik Pak, baik. Tadi Bapak dari SMK di mana Pak? SMK Negeri 1 Majalaya Pak. Majalaya ya Pak ya. Baik. Dan tadi ke RPP dan ke masalah. Dan untuk model pembelajaran yang suka Bapak pakai apa ya Pak ya? Dua Pak, ada model pembelajaran PBL dan PJBL. Namun kembali lagi ke pemahaman yang sebelumnya saya, bahwa PBL itu berdasarkan sebuah masalah ya Pak. Namun untuk PJBL itu berdasarkan ke proyek. Nah, di SMK sendiri mungkin saya sudah menerapkan hal tersebut Pak. Namun bila akan diangkat kembali, saya sudah mencantumkannya kembali di RPP, namun baru PBL Pak yang ditampil dan yang diterapkan di RPP ini. Mohon maaf Pak, masih di mute. Oh iya, mungkin Pak Lala bisa masih melanjutkan. Pak Lala tadi Pak Lala keluar. Terputus ya? Iya. Sorry. Jadi ya, tadi kan Pak Gilang kan selama PPG sudah mencoba membuat RPP berdasarkan dua masalah tadi itu. Dan ternyata Pak Gilang punya dua masalah, yaitu perangkat pembelajaran RPP-nya sama materi yang kurang kurang variatif gitu, atau kurang apa begitulah ya tadi itu kan. Nah, sedangkan model pembelajarannya Pak Gilang sudah merasa tidak ada masalah gitu ya. Dan itu bagus lah gitu. Artinya Pak Gilang sudah tahu tentang problem based learning, project based learning. Nah, saya ingin tahu tadi itu penerapan di RPP-nya seperti apa begitu ya, problem based learning atau project based learning itu. Sama Pak Gilang ditunjukkan, dengan menunjukkan itu ditaruh di mana itu model pembelajarannya itu. Boleh saya screen kalau misalnya Pak Gilang kesulitan untuk menjelaskan. Ya, baik Pak. Saya coba tampilkan RPP 1 saya yang sudah disusun kemarin. Agak digedein. Baik Pak, karena ini RPP yang saya susun kemarin, di RPP 1 ini untuk pertemuan 1, saya membuat dengan kompetensi dasarnya ini Pak, untuk pembelajaran mata pelajaran T1, mengevaluasi jaringan nirkabel, kemudian mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Untuk indikatornya, saya membuat hanya dua indikator Pak. Satu indikator untuk pengetahuan, satu lagi untuk keterampilan. Peserta didik dapat mendefinisikan jaringan nirkabel, peserta didik dapat mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Jadi melalui tujuannya diharapkan nanti setelah melaksanakan pembelajaran ini, peserta didik dapat mendefinisikan jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Di sini untuk RPP 1 ini memang saya menerapkannya model PBL Pak. Boleh turun ke bawah biar agak cepat. PBL-nya di mana itu? PBL-nya menurut sintak-sintaknya itu saya menerapkannya pada kegiatan inti ini Pak. Jadi
Yang pertama, fase pertama orientasi. Masalah. Nah, masalah apa yang diangkat sama Pak Gilang? Untuk RPP ini, untuk pembelajaran pertemuan pertama ini, jadi dalam medianya itu saya menampilkan sebuah permasalahan di mana saat ini penggunaan smartphone dan lain sebagainya hampir seluruhnya sudah menggunakan nirkabel, Pak. Nah, jadi yang saya angkat pada eh, untuk orientasi peserta didik pada masalahnya yaitu menggunakan mengamati dan menanyakan, Pak. Jadi saya tampilkan sebuah video yang memuat penggunaan smartphone wireless seperti itu sehingga eh, peserta didik dapat menangkap apa yang menjadi permasalahan pada video tersebut, yaitu penggunaan jaringan nirkabel yang sampai saat ini sudah sangat banyak digunakan. Jadi masalahnya apa? Jadi masalahnya karena ini apa namanya Pak ke permasalahan praktik ya Pak. Jadi masalahnya bagaimana peserta didik dapat mengenali gitu Pak jaringan nirkabel tersebut. mengenali. Ya. Jadi mengenali kan Ya, di supaya bisa apa mengenal itu? karena ini pada pertemuan sebelumnya belum tidak ada materi lagi. Jadi maksudnya untuk pertemuan ini materinya berbeda Pak. Jadi materi baru sehingga eh, saya harus menerangkan atau supaya membuat si peserta didik ini dapat mengenali dari jaringan nirkabel ini. Oke. Terus habis itu langkah yang kedua. Kemudian untuk fase kedua, di sini sebelum ke fase kedua ada menanyakan terlebih dahulu seputar gambar atau video yang telah saya putarkan di media pembelajaran. Kemudian saya berinteraksi dengan peserta didik seperti itu Pak. Kemudian peserta didik menuliskannya ke LKPD. Jadi si LKPD-nya itu sudah dibagikan di langkah pertama tadi, di tahapan pendahuluan. LKPD-nya sudah dibagikan. Kemudian untuk fase kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dalam ininya sintaksnya M3 M4 menalar membuktikan. Jadi saya mempersilahkan peserta didik untuk melakukan identifikasi seperti itu. Karena di media pembelajarannya selain ada materi juga ada sebuah gambar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk berdiskusi kelompok seperti itu Pak. Jadi kelompok ini sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya seperti itu. Jadi ini menggunakan kelompok yang sudah dibuat pada waktu sebelumnya. Dan untuk fase 3-nya membimbing pengalaman individual kelompok lewat sintaksnya 4 menalar. Jadi guru saya mempersilakan peserta didik untuk berdiskusi kelompok, mencari penyelesaian masalah, dan hasilnya itu apa yang mereka cari, Pak Gilang? Kalau di media pembelajarannya saya mencantumkan sebuah tipe-tipe atau jenis-jenis jaringan nirkabel itu yang berdasarkan dari lokasi dan cakupannya Pak. Boleh saya tampilkan Pak untuk medianya? Yang langsung saja ya. Jadi masalah yang mereka ingin pecahkan apa begitu ya? Ya Pak. Langsung Jadi, saja loncat. Nah yang seperti ini Pak. Jadi saya tampilkan sebuah gambar seperti ini. Nah nanti peserta didik itu diarahkan untuk mencari di modul, karena di modul juga sebetulnya sudah saya cantumkan beberapa pengertian mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel ini. Namun pada kelanjutannya siswa peserta didik yang diarahkan untuk mencari lebih lanjut mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel ini yang saya tampilkan. Jadi berdasarkan itu masalah itu disuruh mencari tadi itu ya. Itu ada di mana itu perintah itu? Baik, Pak. Kalau di RPP-nya itu ada di ini Pak. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi guru memimpin peserta didik untuk mengolah yang diterima. Oh, bukan, maksud saya kan tadi siswa disuruh memecahkan masalah. Masalahnya yang diangkat oleh Pak Gilang itu ingin
mengidentifikasi, mengenali jenis-jenis jaringan tadi itu, ya kan? Betul tidak? Betul, Pak. Itu siswa itu memecahkan masalah itu ada di mana begitu maksud saya. Tadi perintah-perintah tadi itu apakah cuman dikasih slide begitu terus siswanya slide yang tadi terus siswanya disuruh ini naruhnya di mana gitu? Oh iya, Pak. Untuk menyimpannya di LKPD ya, Pak? Nggak tahu saya di mana, Pak. Saya kan Pak Gilang yang buat. Ini, Pak. Jadi saya sudah menyusun sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD, mana di sini sudah mencantumkan KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Kemudian ini untuk nama kelompok dan nama siswanya. Nah, ini adalah amatan yang pertama setelah video permasalahan yang pertama tadi diputarkan, kemudian dicantumkan di sini. Nah, kemudian gambar ini juga saya munculkan kembali di LKPD. Kemudian berdasarkan gambar di atas, tuliskan kembali hasil pengamatan kalian. Jadi ditulis di sini, Pak. Terus? Nah, kemudian di slide selanjutnya, setelah ini semuanya selesai di LKPD-nya selesai tadi? Atau belum, kok Pak. berpindah lagi? Belum, Pak. Oh iya, Kak. Yang tadi mengidentifikasi tadi itu isian LKPD-nya diminta apa siswa gitu? Bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Kan tadi ini kan pengamatan ya. Nah, oke. Setelah diamati, siswanya mengidentifikasi kan tadi itu pengennya. Betul, Pak. Nah, hasil pengidentifikasian siswa itu ditaruh di mana gitu? Hasil identifikasinya disimpan di sini, Pak, di LKPD ini. Di pertanyaan ini? Oh, iya betul. Atau tidak gitu, Mas? Saya nanya nih, saya nanya. Betul, Pak. Di mana, Pak Gilang? Di sini. Pak. Jadi pengamatan itu maksudnya mengidentifikasi tadi itu. Iya. Ya. Jadi berdasarkan gambar ini, siswa peserta didik nanti saya juga melaksanakan memberikan sebuah instruksi. Nah, jadi berdasarkan jenis-jenisnya, setelah PowerPoint ini selesai, nah, nanti peserta didik diarahkan untuk menuliskan dari pengamatannya di LKPD ini di sini, Pak. Ya, tapi identifikasinya ada di mana begitu kan? Ini kan pengamatannya boleh nulis apa saja kan? Misalkan pengamatan, ada peluang ini, tetapi apa masalah yang diangkat jadi kurang begitu clear gitu loh, karena kan dia hanya dari sisi pengamatan doang. Iya, ini saya kurang menuliskan pengamatan mengenai jenis-jenis ya, Pak. Mengenai jenis-jenis gitu jaringan maksud kabel. saya. Karena problemnya tentang mengidentifikasi jenis-jenis jaringan gitu. Oh, iya, Oke, mangga Pak Budi. Saya cukup. Unmute. Baik, suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Baik, tadi model pembelajarannya adalah project based learning ya, Pak ya? Ya, Pak. Tapi untuk RPP 1 ini saya menggunakan PBL dulu, Pak. PBL. P-nya itu project atau problem? PBL itu problem, Pak. Problem, baik. Tadi kayaknya saya masih penasaran yang ditanya oleh Pak Lala, Pak. Untuk kan kita bermain berdasarkan problem terlebih dahulu ya. Untuk mendefinisikan problem tadi di RPP-nya dilihatkan, Pak. Punten, Pak. Baik, Pak. Ini RPP-nya yang ini, Pak. Ini, Pak. Jadi saya masukkan ke kegiatan inti, Pak, pada fase 1, 2, 3. Fase 1, 2, 3. Habis itu tahapan problem based learning ada berapa tahap ya, Pak ya? Kalau untuk problem based learning itu menurut yang saya buat itu, Pak, ada 5 tahapan ya, Pak, ada 5 fase. Saja ya, Pak ya. Ada 5 fase, kemudian untuk ininya M1, M2, M3, M4, M5. Tahapannya apa aja, Pak? Orientasi masalah, terus habis itu? Untuk fase satunya orientasi peserta didik pada masalah, kemudian terus mengorganisasi peserta didik untuk belajar, dan fase 3-nya membimbing
pengalaman individual atau kelompok. Sempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang fase 5-nya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Seperti itu, Pak. Baik, untuk kan masalah itu terjadi saat kita berkelompok ya Pak ya, atau Ya, Pak. berinteraksi. Pembentukan kelompoknya bagaimana itu Pak? Baik, untuk pembentukan kelompok karena saya di RPP ini disimpannya di kegiatan ini Pak, pendahuluan di awal resepsi. Jadi sebetulnya kelompok ini sudah ada sebelum pembelajaran ini dilaksanakan. Jadi pada pertemuan pertama juga sudah saya buat. Itu berdasarkan dari kalau saya lihat prestasi atau keaktifan siswa waktu di kelas 10-nya Pak, karena ini untuk pelajaran teknik teknologi wide area network ini adanya di kelas 11 Pak. Jadi eh, pembuatan kelompoknya itu saya menanyakan dulu kepada guru atau wali kelasnya ketika di kelas 10. Bagaimanakah siswa-siswa ini ketika pembelajarannya sehingga tidak tercampur begitu saja yang pintar-pintar semua, yang pasif-pasif semua, yang aktif-aktif semua. Seperti itu Pak mungkin untuk pembentukan kelompok. Kalau aktif-aktif semua, pasif-pasif semua, jadi homogen ya Pak ya pembentukan kelompoknya ya. Iya, iya Pak, tapi tidak seperti itu. Jadi berdasarkan karakteristik dari peserta didiknya sehingga bisa dicampur dan dibentukkan kelompoknya. Misalkan yang saya buatnya 4 orang, jadi 1 orang yang daya nalarnya bagus, kemudian yang sisanya atau 2 orang yang biasa, dan 1 orang mungkin yang pasif seperti itu Pak. Jadi dalam pembentukan kelompoknya tidak homogen seperti barusan Pak. Oh baik. Terus cara mereka melakukan kolaborasi gimana Pak? Untuk melakukan kolaborasi karena di diskusi ini atau di RPP ini ada sebuah permasalahan yang nantinya harus dikerjakan bersama-sama. Kalau di media pembelajaran yang saya buat itu ada sebuah KD keterampilan yang harus dikerjakan yaitu mengkonfigurasi jaringan nirkabel, Pak. Jadi eh, pada saat pembelajaran prakteknya itu yang nantinya akan menjadi pembelajaran kolaborasi antara kelompok yang lain kemudian dengan saya sebagai pengajarnya. Baik Pak. Terus metodologi evaluasi antar kelompok mereka itu bagaimana Pak? Itu kan tahap terakhir ya. Metode menganalisa dan mengevaluasi PBL mereka bagaimana itu Pak? Baik Pak, untuk kegiatan evaluasinya karena di sini saya hanya mencantumkan setelah guru mempersilahkan peserta didik untuk mempresentasikan, nah, kemudian guru memberikan kesimpulan dan guru membagikan soal tes evaluasi. Jadi bentuk evaluasinya dalam bentuk soal tes mungkin Pak seperti itu. Jadi masalah itu muncul dari guru ya, bukan dari siswa ya Pak ya? Masalahnya harusnya dari siswanya Pak. Kalau masalah eh, dalam pemecahan masalahnya gitu. Tapi dalam hal yang saya buat pada LK-LK ini masalahnya dari saya sendiri Pak seperti itu. Oh gitu. Kalau yang untuk men-trigger atau untuk memancing siswa tersebut untuk pemahaman masalah ataupun mengidentifikasi masalah, di sini dilihatkan di mana ya Pak ya? Di LKPD Pak ada LKPD yang saya buat itu berdasarkan hasil pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi selain media pembelajaran yang saya buat Pak, memuat masalah yang materi yang yang saya sampaikan itu mengenai jaringan nirkabel Pak. Nah, jadi sebetulnya di materi ini ada sebuah video yang memuat mengenai masalah dari jaringan nirkabel tersebut Pak. Kemudian setelah peserta didik melihat
video ini, kemudian peserta didik menuliskan pada LKPD yang sudah disusun, Pak. Gitu. Baik, Pak. Siap. Dan yang terakhir, bagaimana cara merekap evaluasi Bapak untuk proses PBL ini? Merekam hasil evaluasinya ya, Pak? Ya, betul. Ya, karena kemarin saya baru membuatnya seperti ini, Pak. Jadi untuk instrumen evaluasi baru saya buat seperti ini. Jadi untuk penyampaiannya kepada peserta didik itu dilakukan secara manual terlebih dahulu, Pak. Jadi karena sekarang sudah tidak daring, sehingga saya menuliskan untuk lembar evaluasinya di sebuah kertas, Pak, seperti itu. Tidak menggunakan seperti classroom atau dan yang lain sebagainya, seperti itu. Karena praktek juga ya, Pak. Jadi saya langsung berikan kepada siswa berupa kertas seperti itu, Pak, untuk lembar evaluasinya. Baik. Karena cukup dari saya, semua sudah terwakili. Saya balikin ke Pak Lala lagi. Enggak, Pak Lala? Ini atur nuhun Pak Budi, saya pikir saya cukupkan ya. Dan ini peserta berikutnya juga sudah masuk. Ini kalau Google Meet itu harus dijawab gitu. Jadi kalau nggak dijawab nggak bisa ini. Jadi ini sekalian ini Pak Pemuji ini mau ditutup nih ya sesi sebelumnya ya. Baik gitu ya. Terima kasih Pak Gilang. Saya cukupkan sesi pertama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Terima kasih Pak Lala dan Pak Budi. Saya izin pamit, Pak. Siap, Bang.